Laporan Praktikum Sel Tumbuhan, Mata Kuliah Botani Umum Amanda Aulia Kasih NIM 2503001, Dosen Pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup yang mampu menjalankan proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Setiap organisme tersusun atas satu atau lebih sel yang menjadi dasar pembentuknya jaringan dan organ. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan eukariotik. Sel tumbuhan adalah unit terkecil penyusun tumbuhan yang memiliki inti sel, dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Dinding sel berfungsi memberi bentuk dan perlindungan. Kloroplas berperan dalam fotosintesis, sedangkan vakuola berfungsi menyimpan air dan cadangan makanan. Pemahaman tentang sel tumbuhan penting dalam bidang biologi dan pertanian untuk meningkatkan kualitas tanaman. Tang et al. 2022. Tujuan praktikum. Setelah praktikum dilakukan, diharapkan mahasiswa akan mampu 1. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. 2. Menjelaskan bagian-bagian dinding sel. 3. Menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplas, dan plastida lain. Aliran sitoplasma. 4. Mengamati isi sel, mengamati komponen non-protoplasmik, menyusul sel antara lain vakuola dan isinya. Benda-benda ergastik, misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, lender, minyak butir eleuron. 5. Membedakan sel hidup dan sel mati. Metode praktikum. Alat: 1. Mikroskop cahaya, 2. Kaca objek, 3. Kaca penutup, 4. Pipet tetes, 5. Silet atau cutter, 6. Botol semprot berisi air, 7. Tisu, 8. Pensil dan buku gambar. Bahannya: 1. Daun, batang, akar, tanaman sawit, jagung, bayam, dan sirih. 2. Air. 3. Kertas label. Cara kerja: 1. Irisan melintang, empulur akar, daun, batang pada tanaman sawit, jagung, sirih, dan bayam. 2. Letakkanlah hasil irisan pada tetesan air di kaca benda dan tutuplah dengan kaca penutup. 3. Beri label dan amatilah bentuk sel empulur dengan mikroskop. 4. Gambarlah pada buku gambar laporan dan berikan keterangan lengkap tentang bentuk sel dan bagian-bagian selnya. Hasil praktikum. Pada daun jagung, terlihat sel-sel epidermis tersusun rapat dan berwarna hijau karena mengandung kloroplas. Jaringan mesofil tampak tidak dibedakan jelas antara palisade dan spons. Pada akar jagung, terlihat lapisan epidermis, korteks, dan berkas pengangkut tersusun melingkar dengan xilem serta floem di bagian tengah. Pada batang jagung, berkas pengangkut tersebar di seluruh jaringan dasar, khas batang monokotil. Pada daun sawit, tampak jaringan epidermis dan mesofil berwarna hijau. Pada akar sawit, terlihat jaringan akar dengan berkas pengangkut tersusun radial. Pada batang sawit, berkas pengangkut tersebar di jaringan dasar. Pada daun bayam, terlihat jaringan daun berwarna hijau yang menunjukkan adanya kloroplas sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Tempat sel-sel epidermis dan jaringan mesofil menyusun daun. Pada akar bayam, terlihat jaringan akar yang tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada bagian tengah, tampak jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Pada batang bayam, terlihat sel-sel parenkim penyusun batang dengan berkas pengangkut tersusun melingkar. Struktur ini menunjukkan ciri batang tumbuhan dikotil. Daun sirih, terlihat jaringan daun berwarna hijau dengan klorofil, serta adanya susunan jaringan mesofil. Pada akar sirih, tampak jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat dengan xilem berbentuk bintang di tengah. Pada batang sirih, berkas pengangkut tersusun melingkar di tepi batang. Pembahasan. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati struktur anatomi akar, batang, dan daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil menggunakan mikroskop. Berdasarkan hasil pengamatan, jagung dan sawit
termasuk tumbuhan monokotil, sedangkan sirih dan bayam termasuk tumbuhan dikotil. Perbedaan keduanya terlihat pada susunan jaringan penyusun organ tumbuhan. Pada akar monokotil, berkas pengangkut tersusun melingkar dan memiliki empulur di bagian tengah. Pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar di jaringan dasar dan tidak memiliki kambium. Sementara itu, tumbuhan dikotil memiliki xilem di pusat akar. Berkas pengangkut batang tersusun melingkar, serta daun dengan jaringan mesofil yang lebih jelas. Hasil pengamatan ini sesuai dengan ciri anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil yang dijelaskan dalam literatur botani Hidayat 2019. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa jagung dan sawit termasuk tumbuhan monokotil, sedangkan sirih dan bayam termasuk tumbuhan dikotil. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari struktur anatomi akar, batang, dan daun. Tumbuhan monokotil memiliki berkas pengangkut yang tersebar pada batang serta sistem akar serabut. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki berkas pengangkut tersusun melingkar pada batang dan xilem akar berada di bagian tengah. Melalui pengamatan menggunakan mikroskop, perbedaan struktur jaringan tumbuhan dapat diamati dengan jelas.